Semangat pagi sobat tani semua. Nah, ini kita di sini akan melakukan pemupukan menggunakan NPK profesional, subur kali butir dan karate plus boroni untuk tanaman jeruk masa generatif atau pemadatan buah. Nah, ini lahan luas 3 hektar ya Pak ya? Sekitar luas 3 hektar, jarak tanam 420 kali 420. Nanti kita akan ke bawah ke sana. Nah, sekarang kita ngobrol sama pemilik lahannya. Oke Pak, kenalkan diri Pak. Nama saya Pak Wayan Sukadana, Pak Wayan Sukadana, Desa Binyan. di Desa Binyan. Gunung Bau. Ya, dekat Gunung Bau. Dekat Gunung Bau, masih Desa Binyan, Kecamatan Desa Kintamani. Kecamatan Kintamani. Oke, sekarang kita di sini ada kedatangan juragan juga. Oke, silakan perkenalkan diri Pak Komang. Nama saya Mas Komang, Komang Nik. Komang nih. Nah, beliau ini adalah kios yang UD Tani Jaya di Sekaan. Nanti kita tampilkan fotonya di mana letaknya. Nah, beliau yang mendampingi petani, memberikan solusi bagi petani dan memberikan konsultasi. Nah, kali ini kunjungan Pak Komang ini ke petani jeruk. Pak Komang, rencana nanti untuk aplikasinya apa aja? Ini profesional, Profesional. sama berkali sama karate. Sama karate. Ya. Bisa dibawa lagi subur kalinya Pak. Nah, Pak Sedana ya? Pak Sukadana. Pak Sukadana sedang ambil subur kali. Ini karate. Karate. Nah, ini subur kalinya. Berkalinya iki. Oke. Nah, seperti ini sobat tani. Subur kali, karate plus boroni, NPK profesional. Iya. Ini tadi pagi sudah dicampur seperti ini. Nanti kita lihat isinya. Yang kuning ini adalah karate plus boroni. Nah, untuk dosis penyampurannya berapa Pak Komang? Pak Komang saja yang jelaskan ini. Ya, untuk per pohon 500 gram. Untuk per pohon 500 gram. Iya. Campurannya itu apa saja? Bagaimana cara nyampurnya? Cara nyampurnya perbandingannya 1:1, subur kali 1 sak, profesional 1 sak, 50 kilo. karate 1 sak, tapi sakannya 25 kg perbandingannya. Jadi semuanya totalnya berapa? 125 25 kilo. kilo. Jadi Iya. 125 kilo untuk 250 gram berapa jadinya tuh ya? pohon. Ya. Ini sambil ini kita lihat profesional seperti ini bentuknya. Iya, putih. Putih, kemudian Itu nah, seluruh sambil Pak Sukadana nyampur, kita mau tanya-tanya ini, fungsinya apa karate boroni dan NPK profesional fungsinya apa, subur kali butir fungsinya apa? ini di fase tahap pembuahan, pembesaran buah sama juga pembungaan. Itu subur kali ada kandungan kalium K2O-nya untuk pembesaran buah, magnesium untuk penyerapan unsur klorofil, sulfurnya juga sebagai penghangat. Itu ada makro sekundernya. Ini kalsium juga ada makro sekundernya untuk pembentukan Dinding sel yang ya, tebal. pembesaran penebalan dinding sel CAO-nya. Ini subur kalinya sobat tani. Berkali profesional dah. Ini di fase tahap pembuahan. Untuk fase pertumbuhan pupuknya beda. Oh iya, pertumbuhan beda sobat tani menurut Pak Komang, dan memang itu harus beda. Nanti kita bahas pertumbuhan. Nah, Ya. sekarang kita bahas tentang, kita bincang-bincang tentang ketiga pupuk ini. Ini Nah. pakai Mengapa harus 3 sobat tani? Karena tanaman itu selama ini hanya dapat makro primer saja. basah anunya nih. Sih, mana? Ini alasnya basah. Sih mana bakal cek lah. Begitu. Oh, kering baru. Pusing anu cepat larut soalnya karate. Ya, nggak apa-apa. Ya, sobat tani, mengapa pencampuran ini harus 3 di fase generatif? Karena
selama ini hanya NPK saja yang masuk, sedangkan NPK adalah makro primer, makro yang banyak dibutuhkan tapi yang primer. Sebenarnya ada lagi yang dibutuhkan tanaman adalah makro sekunder dan unsur mikro. Iya. Nah, unsur mikro nanti kita masukkan lewat foliar saja. Nah, Daun. sekarang kita bahas makro sekunder. Kalau seumpama yang makro primer kan sudah jelas ya Pak Komang ya. Iya. Untuk pembuahan adalah kalium tinggi. Makanya Lebih tinggi. penggunaan NPK profesional sudah tepat. Nah, Ngomong keluar aja lu. Pak Komang, Ngomong keluar dulu. makro sekunder itu apa saja Pak Komang? NGO, magnesium, sulfur, Ya, sama CaO, kalsium. kalsium. Jadi sobat tani, yang lumayan sering terlupakan adalah makro sekunder. Paling penting 6 makro sama makro sekunder yang Ya. bawah. Makro sekunder itu penting sobat tani. Jadi magnesium, kalsium itu bukan unsur mikro, adalah makro sekunder yang cukup banyak dibutuhkan oleh tanaman. Kalsium, magnesium, sulfur. Nah, semuanya itu jarang ada di satu pupuk NPK. NPK adalah N, P, dan K. Makanya perlu ditambahkan Karate plus boroni. Nah, kandungan kalsiumnya adalah 26% dan ada tambahan mikro, boronnya 0,3%. Plus ini adalah nitrat. Nah, nitrat ini cepat terserap. Kemudian subur kali. Nah, subur kali, kaliumnya ini bebas klor, 30%. Ini yang bagus Bu. Kemudian Makanannya magnesium dan sulfur adalah makro sekunder. Jadi dengan pencampuran ketiga pupuk seperti ini double mesang buah yang membuat tanaman lebih optimal. rutinan kan. Nah, ini kita aplikasikan setengah kilo dulu. Seharusnya tanaman seperti ini bisa aplikasi 1 kilo. Kita cobakan 1 kilo, setengah kilo dulu. Seperti sobat tani kita, Pak Rawit, dulu aplikasi setengah kilo per pohon. Hasilnya luar biasa. Tetapi sekarang beliau aplikasi 1 kilo karena sudah merasakan kualitasnya dan jumlah panen yang meningkat. Nah, ini sekarang kita aplikasikan nanti setengah kilo per pohon. Atau repos kan salah satu. Ini Pak rata. Nah, ini sobat tani untuk pencampuran pupuknya seperti ini. Ini adalah NPK profesional. Jadi makro primernya di NPK profesional, kemudian kita lengkapi dengan makro sekunder. Nah, kalsium, magnesium, sulfur ada di Karate boroni dan subur kali butir. Satu lagi, pentingnya kalium bebas klor itu sangat dibutuhkan oleh jeruk. Kalium bebas klor itu ada di subur kali. Takaran 500 gram sudah? Belum. Ya, jadi gini kita sobat tani, kita mau buat takaran untuk mempermudah. Nah, kita ambil timbangan. Aku mengundang dulu. Nah, ini untuk mempermudah penaburan dan ketepatan dosisnya, siapkan timbangan. Ini timbangan beli di online, murah Kok. murah dan presisi. Kurang. Oh, Nah, ini 300, 400. Nah, cuma setengah kilo ini loh. Tuh, ya 500. Nah, tinggal Nah, cuma segitu lah. ya tinggal ngasih tanda, kemudian bisa dipotong. Ayo kita aplikasi di kebunnya sekarang. Nah, setelah kita potong, ntar lagi kita aplikasi di kebun. Sekarang langsung ke jeruk. Tenaganya tik ngado. Nah, ini setelah mencampur banyak sobat tani. Kalau mencampur sebenarnya cukup sedikit-sedikit aja. Satu sak. Ini mencampurnya 2 paket. Nah, untuk menghindari Karate plus boroni mencair, masukkan lagi ke kampil atau karungnya. Ya, Karate boroni ini cepat mencairnya, bukan menguap, tapi dia mencair. Nah, untuk
biar tidak mencair, tidak lengket di tangan. Masukkan lagi ke karung. Oke, kita sekarang lihat aplikasi pemupukannya. Oke sobat tani, ini yang sudah dicangkul, dibersihkan, yang belum kita lihat. Nah, ini yang di bawah. Nah, ini yang diaplikasikan, dibersihkan gulmanya juga. Ini luar biasa sobat tani. Nah, ini sobat tani, Dari tukang cangkulnya sudah di sana. Ini yang sudah dicangkul, yang seperti ini. Ini cukup satu cangkulan saja, melingkar di bawah tajuk seperti ini. Kenapa harus di sini? Karena kalau ditabur biasa ada rumput, nanti yang makan rumputnya. Kemudian di lahan miring yang seperti ini mudah tercuci atau terbawa air. aduh, sedang itu. Kilo yang nanti. Nah, ini kita aplikasikan. Dari pangkal lah. Nggak apa-apa, ini masih bagus kok. Seperti ini. Oh, dikit mana? Nah, ini Pak. Nah, seperti ini. Ini kan di sini. Tajuknya di sini. Nah, kalau bisa nanti yang sebelah sana di bawah tajuk sini, Pak. Nah, yang di sini ini panjang nih. Nah, ini kita coba cangkul lagi karena ini terlalu lebar. Nah, apa-apa Pak. Jadi seperti ini memang mutus akar. Tetapi bukan akar yang di dalam, ini akar di luar. Jadi dengan putusnya akar baru itu lebih terbentuk, Pak. Akar baru terbentuk, percabangannya lebih banyak, kemudian rambut akar lebih banyak. Nah, rambut akar itu yang nyerap pupuk lebih cepat, Pak. Jadi jangan khawatir untuk akar itu putus. Karena sudah di luar, akar serabutnya itu putus, dia akan bentuk akar lagi lebih banyak. Nah, kalau Bapak di sini itu lebih merusak tanaman, akarnya sudah besar, itu bikin tanaman stres. Kemudian kalau pupuk di sini, Pak, pupuk itu lama terserapnya karena di sini nggak ada bulu akarnya, nggak ada rambut akarnya. Nah, ini dah. Seperti ini sobat tani. Jadi pemupukan tidak terlalu lebar. 1 meter dari pangkal. 1 meter, perkiraan 1 meter dari pangkal atau di sekeliling luar tajuk. Nah, ini. Nah, Pak Komang ini adalah pemilik kios UD Tani Jaya. Beliau juga petani. Kalau mau konsultasi ke beliau silakan. Dan beliau siap kunjungan ke lahan. Baik itu cara aplikasi, lihat kondisi tanaman maupun cek pH tanah dengan alat yang akurat. Nah, seperti ini sobat tani. Ini adalah pemupukan jeruk yang tepat. Ada model salah belakang. Nah, setelah begini perlu ditutup lagi. Tutupnya udah tinggal asal tutup nggak apa-apa. Oh, masih gini aja. Ya, kalau sobat tani punya pupuk organik itu lebih baik lagi, tinggal tabur pupuk organiknya atau komposnya sebagai penutup. Jadi tetap seimbang antara kimia dan organik. Ini buat tes Pak, ini beli Komang. Nih, udah. Sudah caranya aplikasi. Itu caranya aplikasi. Nah, ini diperbaiki lagi oleh Pak Komang untuk penaburannya, lingkarannya dibuat lebih agak dalam lagi, lebih menjorok ke dalam. Tapi kalau dalamnya udah cukup 1 cangkulan aja sudah cukup. Sudah bagus.
Nih kondisi jeruknya sekarang. Ini Beras kondisi. tagi. Ini jeruk jenis beras tagi ini mas. Ini beras tagi Pak ya? Ya, beras Ini tagi. beras tagi. Ini ya. Oh, yang besar-besar tuh. Jadi ya, ini nah, usia 4 tahun, jarak tanam 4,2 kali 4,2. Nah, jarak tanam ini sudah efektif seperti ini. Karena kalau terlalu rapat kurang efisien dalam penyerapan cahaya matahari dan tajuk kurang berkembang. Masih kita ngambil 3 bulan lah, masih kerpanen. Kan sudah musim hujan. Oh. Lagi 3 bulan masih musim hujan enggak? Akhir berarti. Buatlah tuh, kan masih paling tipis tuh bang. Mungkin memang buku itu. Nah, seperti ini coba tani. Ini adalah setengah kilo per pohon. Ini jumen ya? Ini dia jumen orang nganu megang kene londa. Bang melebihan dek ini belum dah ini tang ya. Kayak ini. Mengadukkan kayu. Oh ini toh. Kita bang mau lawan di kontak ini. Nah ini udah bagus, aplikasinya baru 2. Ini baru 2. Nah, selanjutnya tinggal dilakukan. Tenaganya masih ngopi. Nah, ini sobat tani. Bunganya masih lebat, oleh karena itu ada buahnya juga. Oleh karena itu kita memakai NPK-nya yang pakai NPK profesional 92525. 1 meternya ada kira-kira segini ya. Iya, Dong. gitu. Oke, sobat tani, sekian untuk video pemupukan jeruk usia 4 tahun di dataran tinggi. Aplikasi setengah kilo per pohon, tetapi sebenarnya bisa ditingkatkan menjadi 1 kilo per pohon. Kita dengan dosis yang irit dulu, setengah kilo per pohon, sudah efeknya sudah bagus sebenarnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan video terbaru agar tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Sekian dari saya, semangat pagi dan salam panen.